Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Levi. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Bapak Pendidikan? Ya, semuanya tidak akan asing lagi dengan tokoh pahlawan ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkap, simak video berikut ini. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeardjaningrat. Beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Arya Soeardjaningrat dan ibunya bernama Sandiah. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapatkan pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ILS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda, sampai kemudian beliau melanjutkan pendidikan ke Stopia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun, beliau tidak menamatkan pendidikannya karena sakit. Di Stopia, beliau aktif menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Kemudian, beliau bekerja sebagai penulis dan sempat juga menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Medan Japa, Koem Muda, dan Ekspres. Beliau terkenal dengan tulisan yang komutatif, tajam, dan anti-kolonial. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Partik bersama Dowes Dekker dan Dr. Djipto Mangunkusumo yang dikenal Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara menulis artikel "Seandainya Aku Orang Belanda" dan serentak ingin menyulut kemarahan dari pemerintahan kolonial Belanda, yang kemudian membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Dunia jurnalistik yang ditekuni beliau membuat pergaulannya lebih luas dan pandangan politiknya juga lebih berkembang. Beliau dapat mengutarakan pemikiran dan persoalan bangsanya melalui tulisan-tulisan di berbagai surat kabar. Di dalam pengasingannya, beliau aktif bersosialisasi di organisasi pelajar asal Indonesia, yaitu Perhimpunan Hindia. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan. Selama pengasingannya di Belanda, pada tahun yang sama beliau juga mendirikan sebuah kantor berita yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia pada bulan September 1919, beliau kemudian bergabung dengan sekolah binaan dan saudaranya sendiri, sehingga beliau kemudian memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Ordewis Institute Taman Siswa, atau lebih dikenal Perguruan Nasional Taman Siswa. Kehadiran Perguruan Taman Siswa ini membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengejam pendidikan, sehingga sangat membantu rakyat-rakyat kecil untuk mendapat pendidikan. Kala itu beliau sudah genap berusia 40 tahun. Pada usia tersebut beliau mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara dan tidak memakai nama bangsawan di depan namanya. Hal ini tujukan beliau agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar dokter kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya merintis pendidikan di Indonesia, beliau kemudian diberi gelar Bapak Pendidikan Indonesia, dan kemudian kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
Ingarso sung tulodo ing madia mangun karso tut uri handayani.